Hai guys, selamat datang di Division. Kali ini Division mau bawain alur cerita yang merupakan lanjutan dari anime sebelumnya, yakni Made in Abyss. Jadi bagi kalian yang belum nonton bisa tonton dulu nih alur cerita season 1-nya ya, biar kalian gak bingung. Oh ya, lanjutan anime ini dibuat dalam movie. Nah, sebelum lanjut, boleh dong kalian support channel ini dengan subscribe, komen, dan like-nya. Kalau udah, so let's begin! Mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju lapisan kelima, yakni tempat di mana Nanachi dulu dijadikan kelinci percobaan. Meskipun ada rasa trauma, namun mereka harus melewatinya agar bisa menuju lapisan di bawahnya lagi, yakni lapisan keenam. Untuk itu, Nanachi telah mempersiapkan rencana apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Sesampainya mereka di sana, mereka disambut dengan gadis kecil seusia Riko yang bernama Pruska. Tak lama kemudian, muncullah segerombolan orang dengan topeng, di mana salah satu orang itu merupakan penjelajah fluid putih bernama Bondrudo. Pruska yang melihat Bondrudo memanggilnya dengan Papa. Mereka disambut dengan hangat dan diberikan tempat untuk beristirahat. Bondrudo mengajak Nanachi berdiskusi dan mengajaknya untuk kembali membantunya. Namun, ingatan masa lalu Nanachi yang kelam ketika di sana membuat Nanachi menolak. Selain itu, Nanachi juga masih membenci Bondrudo. Sadar bahwa Bondrudo memiliki niat jahat, ia pun mencari Rek. Dan benar saja, para kelompok yang sedang bersama Bondrudo di awal mereka bertemu sedang membedah tubuh Rek. Meskipun terlihat sangat kesakitan, mereka tak peduli dan tetap mempereteli tubuhnya. Tak lama kemudian, Pruska ditemani Riko menyusul Nanachi dan menyaksikan peristiwa itu. Pruska berteriak dan menghentikan kelompok itu. Nanachi dengan segera membawa pergi Rek meskipun satu tangan Rek berhasil dicopot oleh mereka. Kelicikan Bondrudo mulai terlihat. Pruska yang masih belum menyadarinya bertemu dengan Bondrudo dan menanyakan mengapa kelompok itu tega melakukan hal itu. Namun, Bondrudo dengan santai menjelaskan bahwa hal itu diperlukan untuk pengembangan penelitian yang dilakukan olehnya. Selain itu, ia mengatakan bahwa Rek merupakan hal berbahaya yang bisa mengancam nyawa Bondrudo. Bondrudo pun menghasut Pruska untuk tetap bersamanya dan menjanjikan akan menjelajah bersama dan melihat matahari yang belum pernah Pruska lihat selama hidupnya. Karena rasa sayang dan kepercayaannya pada Bondrudo, Pruska hanya mengikuti semua perkataan Bondrudo. Riko, Rek, dan Nanachi kini sedang dalam pemburuan kelompok Bondrudo. Dengan kondisi Rek yang sekarang, Nanachi harus memikirkan cara untuk menjebak Bondrudo dan membunuhnya. Mereka pun memancing dan menjebak Bondrudo di sarang sebuah monster. Awalnya mereka berpikir bahwa cara ini akan berhasil. Namun tak lama setelah mereka bertiga melarikan diri dan bersembunyi, Bondrudo berhasil keluar dari jebakan dan mulai memburu mereka kembali. Bondrudo tertawa licik dan sedikit kagum akan kepintaran Nanachi dalam menyusun rencana. Ia pun mencoba membujuk Nanachi kembali untuk ikut bersama dirinya. Rek yang marah dengan hal itu melawan Bondrudo. Nanachi menyusun rencana dan memberitahu Rek untuk membawa Bondrudo bersama dirinya ke lapisan ke-6 melalui bawah air. Lalu kembali naik ke atas sehingga Bondrudo akan terkena kutukan Abyss. Rencana ini berhasil. Bondrudo terkena kutukan Abyss dan membuat Bondrudo tak bisa melarikan diri dan mati. Oh ya guys, diingetin lagi nih bahwa kutukan Abyss ini hanya berlaku untuk setiap manusia saja. Nah, tak jauh dari lokasi mereka bertarung, Pruska bersama satu orang bertopeng mendekati mereka. Pruska menangis karena melihat dan meratapi papanya yang mati. Kemudian orang bertopeng itu mendekati mayat Bondrudo dan mencopot topengnya. Setelah itu topeng itu dikenakan olehnya. Betapa terkejut mereka yang melihat orang bertopeng itu seketika berubah menjadi Bondrudo. Hal ini menyadarkan mereka bahwa Bondrudo hidup kekal. Sekali lagi, Bondrudo mengajak Nanachi untuk ikut bersamanya. Nanachi pun bertanya mengapa harus dirinya. Kemudian Bondrudo menjawab, selain memiliki kutukan, Abyss juga memberikan anugerah.
Salah satu anugerah itu yakni Nanachi, yang berhasil berevolusi dan tetap hidup meski melawan gaya magnet atau kutukan Abyss ini ya guys. Dan Bondrudo menyatakan bahwa ini merupakan hasil dari kekuatan cinta. Riko, Rek, dan Nanachi pun berpikir dengan keras dan mencoba mencari cara agar berhasil menghentikan Bondrudo dan menyelamatkan diri mereka untuk dapat melanjutkan penjelajahan mereka. Riko teringat akan satu artefak Abyss yang bisa membuat hidup kekal abadi, yakni Zoaholic. Zoaholic merupakan artefak Abyss yang bisa membuat kita menanamkan kesadaran diri pada orang lain dan bisa menguasai tubuh itu. Mereka pun berniat untuk menemukan keberadaan Zoaholic dan menghancurkannya. Mereka pun mulai menyusun rencana dan berbagi tugas. Rek yang diketahui akan memiliki kekuatan lebih apabila terkena kejutan listrik mencoba memanfaatkan hal itu nantinya untuk menghancurkan Zoaholic. Meskipun demikian, hal itu memiliki resiko yang tinggi juga, di mana Rek akan mengalami lupa ingatan. Sedangkan Nanachi dan Riko mencoba mengalihkan perhatian Bondrudo. Riko dan Nanachi mencoba mencari keberadaan Fruska. Tiba-tiba saja peliharaan Fruska bernama Mei-nya hinggap di tubuh Riko dan mengisyaratkan untuk mengikutinya. Riko dan Nanachi pun mengikuti kemana Mei-nya pergi. Mei-nya menghantarkan mereka ke suatu ruangan besar yang Nanachi ketahui merupakan ruang bedah manusia. Nanachi menjelaskan bahwa di sanalah kelinci percobaan dibedah dan dipreteli bagian tubuhnya hingga menjadi bagian sangat kecil serta dimasukkan dalam box. Meskipun demikian, bagian kecil itu tetap dibiarkan hidup dengan diberi obat, pengawet, dan ekstasi untuk meredakan rasa sakit dan pada akhirnya menderita hingga mati. Percobaan ini dilakukan untuk mendapatkan benda bernama cartridge. Nanachi yang di masa lalu merupakan kelinci percobaan yang berhasil selamat juga dimanfaatkan untuk ikut membantu membuat cartridge ini. Hal itu membuatnya merasa bersalah dan tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tiba-tiba Bondrudo datang dan menghampiri mereka. Sekali lagi Bondrudo mengajak Nanachi untuk ikut membantunya. Seketika Nanachi marah namun tak bisa berbuat apa-apa. Riko menanyakan keberadaan Fruska. Dan Nanachi mengatakan kemungkinan Bondrudo telah mengotopsi dirinya dan telah dijadikan cartridge. Bondrudo mengatakan bahwa Fruska telah tertidur dan ia menyangka bahwa Nanachi dan Riko datang ke ruangan itu untuk mendapatkan batu kehidupan. Batu kehidupan merupakan bahan baku dari peluit putih. Bondrudo menyangka bahwa Riko mencari itu karena mereka harus memiliki peluit putih agar bisa menjelajahi ke lapisan terbawah Abyss. Bondrudo juga menjelaskan bahwa batu kehidupan berasal dari manusia. Oh ya guys, di sini dijelaskan bahwa di lapisan kelima itu merupakan tempat ritual dahulunya, di mana setiap manusia yang kesana tidak akan bisa kembali lagi karena mereka telah dikumpulkan untuk menjadi tumbal. Selain itu, tidak semua manusia juga bisa berhasil dijadikan tumbal pembuatan batu kehidupan ini. Akan tetapi, mereka yang ikhlas mengorbankan jiwanya untuk orang yang ia ingat sebelum kematiannya. Dari situlah peluit putih tercipta. Untuk itu, peluit putih tidak bisa digunakan oleh orang lain selain pemegangnya, karena suara dari peluit memiliki nada terselubung yang hanya bisa digunakan oleh orangnya. Setelah mengetahui hal ini, Riko menyadari bahwa peluit putih yang dimiliki oleh Bondrudo dihasilkan akibat ia mengorbankan dirinya sendiri. Dan uji coba pada eksperimen pembuatan cartridge juga bertujuan untuk mendapatkan batu kehidupan. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Rek kembali dengan kekuatan yang sangat besar. Namun benar saja, Rek seperti bukan dirinya lagi. Rek melawan Bondrudo dengan segenap kekuatannya, sedangkan Riko berhasil menemukan keberadaan Zoaholic. Rek terperangkap oleh Bondrudo. Hal itu mengharuskannya mengaktifkan mode penghancuran diri. Namun, Nanachi mencoba menghentikan Rek, dan Rek berhasil kembali ke dirinya sendiri. Bondrudo menyeret dan membawa Rek ke lapisan ke-6 bersamanya. Bondrudo menyadari bahwa pada saat bertarung tadi, Rek bukanlah dirinya. Untuk itu, Bondrudo mengajak Rek bertarung kembali. Bondrudo memanfaatkan hasil kelinci percobaannya untuk melawan Rek. Rek yang menyadari itu menghindari untuk membunuh mereka. Rek terus mencoba melawan Bondrudo, namun Bondrudo sangat kuat.
Nanachi memberitahukan bahwa Bonrudo dapat dengan bebas ke lapisan ke atas tanpa terkena kutukan Abyss karena ia menggunakan cartridge. Setelah berhasil naik kembali, Bonrudo melepaskan cartridge yang telah terkena kutukan. Bonrudo bahkan mengingat siapa saja nama serta cita-cita dari para kelinci percobaan yang telah dijadikan cartridge. Mei-nya mengetahui bahwa cartridge yang terakhir dilepaskan merupakan Pruska. Hal ini mengejutkan Rex. Rex yang sangat marah dan tak habis pikir mengapa Bonrudo tega menjadikan Pruska yang menangis untuk dirinya sebagai tumbal. Meskipun demikian, Rex, Rico, dan Nanachi masih menjalankan rencana mereka untuk menghentikan Bonrudo. Dari kejauhan, Rico menembakkan kekuatan dari tangan Rex yang terpisah. Hal ini berhasil memojokkan Bonrudo. Meskipun belum mati, namun Nanachi tahu semua ambisi dan cita-cita Bonrudo telah terhenti karena mereka berhasil menghancurkan semua peralatan dan Zoaholic. Sementara itu, Rico masih meratapi cartridge berisi Pruska. Perlahan tapi pasti, tanda kehidupan dari cartridge itu menghilang, dan bagian yang tersisa mencair menjadi darah. Sambil melihat pasrah, cartridge itu mengeluarkan darah, tiba-tiba muncul peluit putih dari dalam sana. Rico segera mengambil peluit itu dan mencoba menyentuhnya. Peluit itu bereaksi setelah disentuh oleh Rico. Mereka pun terkejut melihat hal itu. Mereka menyadari bahwa Pruska dengan ikhlas mengorbankan dirinya untuk mereka. Dan berkat hal itu, tercipta batu kehidupan bagi mereka. Di saat yang bersamaan, Nanachi juga merasa sedikit sedih. Karena ketika Mitty pergi, Mitty tak menghasilkan batu kehidupan bagi dirinya. Kini Rico berhasil mendapatkan peluit putih yang menandakan ia juga telah menjadi penjelajah tingkat tinggi. Setelah kejadian ini, mereka bersiap dan kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju lapisan ke-6 yang merupakan perjalanan awal tak berujung bagi mereka. Nah guys, itu dia lanjutan alur cerita dari anime Made in Abyss yang disajikan dalam movie ketiganya. Meskipun masih belum ada kepastian mengenai pembuatan lanjutan dari anime ini nih, namun seri manganya masih terus berlanjut hingga saat ini. Walaupun sang mangaka seringkali hiatus dalam kurun waktu yang cukup lama. Oke deh, sekian alur cerita Made in Abyss dari Division. See you in the next video and thanks for watching!